Nah, itu yang kita mau belajar Bapak sekarang, bagaimana dia bisa berubah atau mungkin karakter-karakter itu baru nanti kita masuk ke makanan. Apa yang menyebabkan kondisi laki-laki itu tidak menjadi laki-laki, perempuan itu tidak menjadi perempuan. Ya. Nah, pembahasan ini sebenarnya banyak. Ya. Panjang ceritanya, tapi saya akan coba mulai ini dari awal. Ya, dari awal sebelum kita dilahirkan. Dan ini mungkin kita nggak sadar, dan Anda akan lihat Bapak Ibu sekalian fenomena ini sebenarnya. Ya, salah satu tanda fenomena di mana tidak atau kurang sehatnya generasi saat ini, kalau perempuan, ya ibu-ibu yang edisi lama, ya maksudnya yang edisi lama gitu kan. Saya nggak tega ngomong sepuh gitu kan, edisi lama aja lah. Ya sebentar lagi juga saya kan mencapai titik itu juga. Tapi intinya edisi lama yang umur 50 atau 40. Coba lihat, teman Anda zaman dulu, coba lihat, atau Anda sendiri, menstruasinya umur berapa? Zaman itu. Rata-rata SMP loh. Betul lah. Ya kan? SMP baru menstruasi. Ya. Sekarang apa yang terjadi? Di bawah kelas 6 SD pun bahkan sudah ada yang mens loh. Menarki ya kalau bahasanya kan. Harusnya belum matang tapi dipaksa matang. Karbit bahasanya gitu loh. Jadi tubuhnya itu sudah mengalami penuaan prematur. Ya. Jadi wanita yang saya ketahuin ya, wanita itu kalau dia menstruasinya lebih awal, ya, maka menopausnya juga biasanya akan lebih awal. Artinya kualitas hidup dan selnya itu tidak akan baik. Ini belum cerita tentang masalah di rahimnya nanti, belum. Ya, bapak-bapak atau mungkin laki-laki juga sama. Rata-rata dulu yang kita lihat 20-30 tahun lalu gitu ya, itu kan laki-laki mimpi basah gitu ya, bahasa gitu lah. Nah itu kan rata-rata SMP kan, kelas 1, kelas 2. Coba lihat sekarang. Ada berapa 6 SD sebawahnya itu sudah mulai mimpi basah loh. Artinya sudah mulai matang sebelum waktunya. Pertanyaannya kenapa? Nah, itulah. Kalau kita nggak mulai dari pertanyaan kenapa, ini akan jadi sebuah masalah yang kita nggak tahu akarnya dari mana. Baru nanti kita bahas tentang makanan. Ya. Nah, kita masuk di pembahasan tentang bagaimana kita ini diciptakan atau mungkin dulu di kandungan ibu kita, ya. Bahasanya Al-Quran atau bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan mungkin dengan, ini bicara keseimbangan ya, tentang jenis kelamin misalkan, adalah jenis kelamin itu Allah yang mengurus. Ya, jenis kelaminnya kita itu Allah yang mengurus, jangan utak-atik itu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini terjadi yang saya lihat di masyarakat, dan beberapa orang yang kadang konsul sama saya itu ternyata masalahnya itu di situ. Ya, ibu-ibu mungkin nggak Anda ngeh atau tidak, sekarang kasus-kasus tumor kista payudara, tumor rahim, kanker segala macam, sampai ke masalah menstruasi itu sekarang banyaknya luar biasa. Betul lah. Nah, itu ya kita bahas ya. Ternyata setelah saya mempelajari dalam beberapa waktu belakangan itu, ternyata tidak lepas kaitannya dengan kondisi pemikiran ibu bapaknya waktu anak itu dalam kandungan. Ya, ini nanti ceritakan keseimbangan. Contoh begini. Dalam Al-Quran atau Allah sering menyatakan bahwa yang namanya kita diciptakan jenis kelamin itu semuanya Allah yang punya urusan. Jangan diutak-atik. Bahasa jangan diutak-atik ini, apa yang Allah beri terima. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Seringkalinya, ini lihat. Ini contoh ya. Ketika nih anak pertama misalkan laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga pengennya apa? Perempuan. Rata-rata begitu kan. Jadi anak pertama yang laki-laki,
anak keduanya laki-laki, anak ketiganya biasanya pengen perempuan. Sangat mereka ingin anak itu perempuan lahir. Ketika lahir laki-laki, tiba-tiba muncullah ucapan, ya laki-laki lagi. Ya. Dan selama dalam kandungan itu, si laki-laki ini, Bapak Ibu sekalian, merasakan jeritan hati orang tuanya yang menginginkan dia perempuan. Sampai sini paham ya? Menginginkan dia perempuan. Ternyata brol, keluarlah laki-laki. Maka ketika keinginan yang luar biasa dari bapak ibunya ini untuk menjadikan atau pengen anaknya tadi perempuan ternyata keluar laki-laki, maka anak ini merasakan dirinya menjadi anak yang unwanted, anak yang tidak diinginkan. Ya, maunya laki-laki, maunya perempuan, keluarnya laki-laki. Maka anak ini punya kecenderungan, lihat, untuk berperilaku atau bersikap atau berkelakuan seperti halnya perempuan. Sama juga kalau seandainya yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, pengen yang ketiga apa? Laki. Coba sekarang Anda terbang, lihat di keluarga ya atau sekitar Anda yang kayak begitu banyak. Coba aja lihat. Nanti urusannya Bapak sekalian, ya urusannya nanti bukan cuman sampai ke urusan hormon mereka yang tidak seimbang atau dia menjadi unwanted, anak yang tidak diinginkan, tapi itu nanti urusannya juga sampai ke gonta-ganti pasangan, cerai, gampang cerai. Itu perginya. Ya, sampai ke sana perginya, saya perhatikan. Ya, gonta-ganti maksudnya dia kawin cerai gitu loh, nggak cocok-cocok gitu loh. Bisa ke arah sana. Sampai apa lagi? Sampai ke urusan infertilitas. Oke, infertilitas itu susah dapat keturunan. Sampai urusan apa lagi? Sampai urusan yang berkaitan sama menstruasinya. Panjang kan, jadi saya ngomong gini tuh bukan saya juga sempurna banget. Ya, ini belum selesai ceritanya, ya, supaya Bapak Ibu tahu kenapa sekarang banyak gejolak-gejolak berkaitan dengan laki-laki perempuan ini tidak pada tempatnya gitu loh.